akuntansi musyarakah, di lanjutan dari pertemuan yang lalu. Baik, kemarin musyarakah itu sendiri merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana mereka akan menyusun suatu usaha baru ya, atau usaha tertentu, dan masing-masing mitra atau pihak itu akan memberikan kontribusi berupa penyerahan modal ya, baik itu bisa berupa modal berupa kas ya, kas tunai, uang, atau berupa aset non kas, bisa mobil, kendaraan mesin dan sebagainya. Jadi semua mitra ini harus berkontribusi menginvestasikan modalnya. Berbeda dengan mudharabah kemarin ya, yang hanya satu pihak saja yang menginvestasikan modal. Nah, kemudian pembagian hasilnya atau keuntungannya berdasarkan kesepakatan bersama atau nisbah yang sudah disepakati ya, berapa persen ataupun perbandingannya berapa sudah disepakati. Tetapi jika terjadi kerugian, maka pembagian kerugian itu akan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kontribusi modal masing-masing. Jadi ini bagi hasil dan juga bagi rugi ya, sama-sama untung, sama-sama rugi. Berbeda dengan mudharabah kemarin yang hanya kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal atau sahibul mal. Dan tidak ada semua mitra ini tidak memberikan modal ya. Jadi di mudharabah, di musyarakah ini kedua mitra-mitranya harus memberikan modal, kemudian memberikan kontribusi, kemudian sama-sama menanggung kerugian, sama-sama menanggung menerima pendapatan atau menerima keuntungan. Nah, nanti di sini ada dua mitra ya, mitra aktif dan pasif, di mana mitra pasif itu adalah mereka yang hanya memberikan modal ya, tanpa melakukan pengelolaan perusahaan itu. Tapi kalau mitra aktif itu dia selain memberikan kontribusi modal, dia juga mengelola, jadi mengelola perusahaan baru ini ataupun usaha tertentu ini. Jadi kita perhatikan di situ. Nah, kita akan mencoba membuat jurnal-jurnal atau perlakuan akuntansi. Jadi akuntansinya itu seperti apa pencatatannya untuk mitra aktif dan mitra pasif. Nah, dalam ilustrasi ini, mitra aktif dan mitra pasif saya ilustrasikan adalah mereka itu membuat perusahaan baru, kemudian pengelolaannya juga pengelolaan di pihak ketiga atas nama mitra aktif. Jadi mitra aktif dan mitra pasif itu yang berhak mengelola perusahaan ini adalah mitra aktif, tetapi mitra aktif ini bisa juga menunjuk pihak ketiga ataupun membuat pengelolaan baru ya, pihak ketiga untuk mengelola usaha ini, sehingga mitra aktif tidak melakukan pencatatan atas pengelolaan dana. Maka pada hal ini nanti ada dua pencatatan perlakuannya, yaitu pertama adalah pencatatan yang dilakukan oleh mitra aktif dan mitra pasif. Hal ini sama karena pengelolaan dana musyarakahnya ini dilakukan oleh pihak ketiga atas nama mitra aktif, sehingga ada pihak ketiga ini yang akan mencatat pengelolaan dana usaha musyarakah. Jadi ada dua ya. Yang pertama perlakuan akuntansi mitra aktif dan mitra pasif, kemudian yang kedua adalah perlakuan akuntansi untuk pihak ketiga atau perusahaan baru ya yang telah dibentuk atau pengelola dana musyarakah ini. Jadi ada dua ya, ada dua perlakuan. Yang pertama akan kita bahas perlakuan akuntansinya untuk mitra aktif dan pasif. Sebenarnya untuk perlakuan ini hampir sama dengan perlakuan akuntansi pada akad mudharabah, di mana di situ kemarin kita ingat bahwa di akad mudharabah nanti ada transaksi-transaksi yang sering muncul itu mudah ya, karena paling transaksinya itu adalah pertama investasi awal dulu ya, penyetoran modal dulu pertama. Yang kedua adalah misalkan penyetorannya itu berupa aset tetap ya ataupun aset non kas. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, kalau mengalami keuntungan ataupun mendapatkan keuntungan laba, itu bagi hasilnya bagaimana, kemudian cara baginya bagaimana. Kemudian yang keempat, kalau terjadi kerugian, nah kerugiannya itu seperti apa ya.
Yang nanggung siapa, cara nyatatnya bagaimana. Dan yang terakhir adalah kalau akadnya itu berakhir ya, akadnya itu berakhir itu kan bisa jadi akad berakhir itu karena ada pihak atau mitra yang keluar atau meninggal dunia atau bangkrut dan sebagainya, ataupun mungkin saja usaha itu juga bangkrut ya sehingga harus berakhir, atau memang periode waktunya itu sudah berakhir kerjasamanya. Nah itu bagaimana cara pencatatannya, cara mengembalikan dananya, cara memperhitungkan penyisihan kerugiannya itu hampir sama dengan transaksi yang terjadi pada akad mudharabah. Tapi ini dengan akad musyarakah tentunya akan berbeda dalam pola perhitungannya, kemudian akun-akunnya. Baik, yang pertama adalah investasi musyarakah. Jadi ilustrasi tanggal 2 Januari Pak Budi mengeluarkan biaya pra-akad untuk studi kelayakan bisnis sebesar 20 juta. Jurnal pada saat mitra aktif mengeluarkan biaya adalah sebagai berikut. Jadi Pak Budi ini mau kerjasama dengan Pak Ahmad misalkan. Nah, sebelum mereka menandatangani kerjasama kesepakatan, itu Pak Budi melakukan inisiatif dengan cara melakukan studi kelayakan bisnis, penelitian ya. Maksudnya dia apakah bisnis yang akan mereka jalani ini memiliki potensi keuntungan di masa yang akan datang, kemudian bagaimana layak apa tidak bisnis ini dijalankan di lokasi ini, di tempat ini ya. Dia melakukan inisiatif untuk membuatkan studi kelayakan bisnis yang nantinya akan akan dibahas bersama Pak Ahmad ya selaku mitra kerjasamanya di dalam sebuah rapat misalkan. Nah ternyata Pak Budi ini mengeluarkan biaya 20 juta untuk melakukan studi kelayakan ini. Nah pada saat Pak Budi ini mengeluarkan uang 20 juta, maka Pak Budi akan mencatat jurnalnya seperti ini, yaitu kasnya akan berkurang. Jadi kas Pak Budi berkurang 20 juta, kemudian 20 juta ini digunakan untuk apa? Untuk studi kelayakan ya, studi kelayakan bisnis. Maka artinya ini juga digunakan untuk investasi nantinya, untuk investasi musyarakah. Maka di sini dia menggunakan uang muka musyarakah 20 juta di debit, yaitu bertambah ya. Jadi uangnya berkurang 20 juta untuk apa? Untuk uang muka investasi musyarakah sebesar 20 juta. Ya. Ini gampang ya. Kemudian selanjutnya. Nah, setelah selesai dilakukan studi kelayakan, kemudian Pak Budi bertemu dengan Pak Ahmad dan melakukan rapat ya kerjasama, membahas ya rencana-rencana yang akan dilakukan. Kemudian Pak Budi menyatakan bahwa saya telah melakukan pengeluaran biaya, yaitu biaya pra-akad ya, yaitu untuk studi kelayakan bisnis senilai 20 juta. Nah, oleh Pak Ahmad ya, selaku mitra kerjasama, oke Pak, bagus. Itu sangat bermanfaat untuk kelayakan bisnis kita, kan? Untuk kelayakan bisnis kita, maka Pak Ahmad ini mengakui, oke, biaya pra-akad ini diakui sebagai bagian investasi. Nah, ketika diakui sebagai bagian investasi, maka Bapak Budi itu akan melakukan pendebetan investasi musyarakah bertambah 20 juta, kemudian uang muka 20 juta akan berkurang ya. Uang muka akan berkurang 20 juta. Sehingga tadi uang muka yang tadi akan berkurang menjadi 0, kemudian berubah menjadi investasi musyarakah sebesar 20 juta. Nah, apabila ini ilustrasi yang pertama. Jika ilustrasi yang kedua, jika ternyata biaya pra-akad ini pada saat rapat dengan Pak Ahmad, ternyata Pak Ahmad tidak mengakui, oh enggak boleh dimasukkan Pak, saya enggak setuju. Biaya pra-akad ini dibebankan kepada investasi, ya udah, akhirnya biaya pra-akadnya tidak diakui. Tidak diakui. Nah, tidak diakui, maka jurnal yang dibuatkan oleh Bapak Budi itu adalah menjadi beban musyarakah, di mana nanti uang mukanya itu berkurang 20 juta, kemudian 20 juta ini dikeluarkan oleh Bapak Budi itu sebagai beban. Jadi kalau misalkan diakui sebagai investasi maka akan menjadi investasi musyarakah, tapi kalau tidak diakui maka menjadi beban musyarakah bagi Bapak Budi.
Ini contoh biaya praakad, jadi biaya-biaya yang ditimbulkan sebelum terjadi akad. Jadi mungkin biaya-biaya inisiatif lah ya, Pak Budi inisiatif, kemudian apa inisiatif untuk membuat, nah ternyata setelah dirapatkan ternyata tidak berkenan dimasukkan, maka ini akan menjadi beban. Kemudian yang kedua, misalkan penyerahan kas. Nah ini sekarang sudah mulai penyerahan kas. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian mitra aktif itu menyetorkan dana modal 100 juta. Ya, sedangkan mitra pasif menyetorkan modal sebesar 50. Maka jurnalnya adalah bagi mitra aktif, maka dia akan mengeluarkan kas 100.000, kemudian investasi musyarakahnya bertambah di sebelah debit 100.000. Bagi mitra pasif yang tadi hanya menyalurkan dana 50.000, maka investasinya bertambah 50.000, kasnya berkurang benar 50.000 ya. Sama kan, akunnya sama. Yang memberikan hanya nominalnya saja nih. Karena nominalnya berbeda karena memang mereka itu menyetorkannya uang berbeda. Aktifnya itu 100, pasifnya hanya 50. Nah, selanjutnya apabila penyerahan aset atau penyerahan modal yang diberikan oleh mitra tadi bukan aset kas atau aset non kas alias aset lain, misalkan aset tetap kendaraan mobil misalkan ya, aset-aset lain untuk investasi musyarakah, maka jurnalnya adalah contoh mitra aktif menyetorkan modal berupa sebuah mesin ya. Nilai perolehannya itu 20 juta, akumulasi penyusutan 20 juta. Jadi mesin yang diberikan itu adalah mesin bekas misalkan. Di mana mesin bekas ini harganya dulu 20 juta, sudah dipakai beberapa tahun dan sudah diakumulasi penyusutannya sebesar 12 juta. Artinya nilai bukunya berapa? 8 juta, yaitu 20 juta ini nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan sehingga nilai bukunya adalah 8 juta. Kemudian dari 8 juta itu ternyata mesin ini ditaksir ya, bukan ditaksir ya, dinilai secara wajar. Ternyata nilainya hanya lebih besar yaitu 10 juta. Jadi artinya nilai bukunya itu 8 juta, setelah dinilai secara nilai sekarang ya, ternyata nilai wajarnya 10 juta. Jadi ada keuntungan 2 juta. Maka mitra aktif ini selaku pemilik mesin yang menyerahkan kepada investasi musyarakah ini akan melakukan pencatatan sebagai berikut. Ya, yang pertama, karena tadi nilai wajarnya 10 juta, maka ini akan menjadi nilai investasi musyarakah. Jadi investasi musyarakah atau aset non kas ini bertambah 10 juta sesuai dengan nilai wajar dari mesin tadi. Kemudian akumulasi penyusutan ini berkurang 12 juta. Ya dari soal ini 12 juta. Kemudian aset tetap ini juga berkurang sebesar 20 juta. Yaitu berasal dari angka perolehan ini ya 20 juta. Kemudian ada selisih 2 juta. Ya kan. Ada selisih 2 juta. Di mana selisih ini adalah selisih penilaian aset musyarakah. Yaitu dari mana 20 juta dikurangi dengan 12 juta. Kemudian 8 juta tadi dikurangi dengan nilai yang diserahkan atau nilai wajarnya sehingga 2 juta. Nah, selisih penilaian ini bertambah sebesar 2 juta sehingga jurnalnya seimbang ya 22 juta debit dan kredit. Nah, selisih penilaian aset musyarakah ini disajikan pada bagian ekuitas penghasilan komprehensif lainnya, masuk sebagai pendapatan tapi dalam komprehensif lainnya. Dan diamortisasi disusutkan secara garis besar atau dibebankan ya secara garis besar secara garis lurus ya garis besar secara garis lurus selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan. Jadi 2 juta ini akan kita amortisasi setiap bulannya selama periode akad musyarakah ini berjalan. Nah ini jika periode akadnya itu selama 20 bulan, maka setiap bulan akan diamortisasi sebesar 100.000 yaitu 2 juta tadi ya 2 juta. 2 juta ini 2 juta selisih penilaian ini dibagi dengan 20 bulan sama dengan 100.000 per bulan. Maka setiap bulannya nanti akan dicatat oleh Pak Mitra ya mitra aktif ini sebagai keuntungan ya. Jadi keuntungannya bertambah 100.000
kemudian selisih penilaian aset musyarakah berkurang 100.000. Nah, nanti pada akhirnya setiap bulan itu dilakukan seperti ini selama 20 bulan, maka pada akhir bulan nanti selisih penilaian aset musyarakahnya pada akhir periode ya, selisih penilaian aset musyarakah akan memiliki saldo 0, kemudian keuntungannya itu sudah terdistribusi selama 20 bulan di masing-masing periode itu. Maka setiap bulan dapat 100, 100, 100, 100 sampai akumulasinya 2 juta pada akhir periode. Nah, ini jika transaksi ini dicatat oleh mitra pasif, maka jurnalnya sama, hanya akan akun selisih penilaian aset musyarakah diganti dengan akun keuntungan tagihan. Jadi kalau yang memiliki aset non kas tadi yang menyerahkan mesin itu adalah mitra pasif, maka tinggal dipakai ya, sama ya, jurnalnya sama, menggunakan cara yang sama, perhitungannya sama, selisih penilaian aset musyarakah diganti dengan keuntungan tagihan. Oke, sekarang jika nilai wajarnya lebih kecil dari nilai buku. Jadi kalau tadi kan nilai wajarnya itu 10 juta, nilai bukunya 8. Nah, sekarang kebalikannya, nilai wajarnya itu lebih kecil dari nilai buku. Sebagai contoh ya, mitra aktif menyetorkan modal berupa mesin 20 juta sama ya, akumulasi penyusutan 8 juta. Akumulasinya 8 juta, maka nilai bukunya berapa? 20 dikurangi 8 juta, sehingga 12 juta itu nilai bukunya. Ternyata nilai wajarnya hanya 10. Nah, maka ada kerugian 2 juta. Harusnya 12 nilai bukunya, tapi ternyata setelah dinilai wajar itu hanya 10. Disepakati 10, maka kita punya kerugian 2 juta. Maka nilai asetnya, nilai investasi musyarakah ini 10 juta ya, bertambah sesuai dengan nilai wajarnya. Kemudian akumulasinya 28 juta ya, sesuai dengan soal 8 juta. Kemudian ada kerugian bertambah 2 juta. Di debit semua. Sehingga sebelah kredit itu adalah aset tetap, di mana aset tetapnya itu berupa mesin berkurang 20 juta. Jadi asetnya tetapnya berkurang 20 juta, tetapi investasi musyarakahnya bertambah 10 juta, akumulasi penyusutannya 8 juta, kerugiannya 2 juta. Nah, ini cara untuk mencatat jurnal jika nilai wajarnya lebih kecil dari nilai buku. Nah, sekarang bagaimana dengan keuntungan? Ya, keuntungannya. Nah, kalau jika terjadi keuntungan, contoh perusahaan bentukan memperoleh pendapatan 100.000 dan mengeluarkan beban 80.000. Maka pendapatan 100.000 kita kurangkan dengan 80.000 sehingga labanya itu 20.000. Nisbah 3:1, mitra aktif itu menyetorkan dana 100, mitra pasif menyetorkan dana 50. Atau 3:1, atau dengan nisbah mitra aktif itu berarti 3/4 ya. 3/4 sedangkan mitra aktif 1/4-nya. Nah, tadi keuntungannya kan 20. Ya, 20. Maka kalau 20 kita kalikan 20.000 itu adalah keuntungannya. Kita kalikan dengan nisbahnya. Jadi untuk mitra aktif itu berarti 3/4 dikalikan 20 ya, berarti sekitar 15.000. Ya, 15.000. Bagi mitra aktif. Bagi mitra pasif itu nanti hanya 5.000 yaitu 1/4 dikalikan 20.000 yaitu 5.000. Nah, ini kita masukkan ya. Saat menerima laporan keuntungan, jadi dikabari mitra aktif dan mitra pasif dikabari oleh pengelola bahwa bulan ini untung 20.000 ya, maka si mitra itu akan mencatatkan langsung piutang bagi hasil musyarakah bertambah 15.000, debit kemudian pendapatan bagi hasil bertambah 15.000. Nah, kalau mitra pasif gimana Pak? Sama, akunnya sama, piutang bagi hasil musyarakah dan pendapatan bagi hasil. Tetapi debitnya itu nilainya 5.000 saja karena sesuai dengan nisbahnya ya, 5.000. Nah, jika sudah menerima pembayaran, nah setelah tadi hanya menerima laporan, kemudian hari ini menerima pembayaran, maka kasnya
bertambah, piutangnya berkurang. Nilainya 15.000 atau 5.000 bagi pasif ya, mitra pasif. Ini ya, ini cara untuk mencatat keuntungan seperti ini. Ini kalau keuntungan ini murni 100% dibagikan kepada kepada para mitra ya, bagaimana kita. Mungkin saja ada kesepakatan keuntungannya yang dibagikan kepada para mitra hanya 50% misalkan. Tapi nanti ini akan menjadi sulit karena nilai investasinya akan berubah. Ya, mungkin adanya pencadangan modal untuk perusahaan. Apabila perusahaan bentukan itu mengalami kerugian, maka bisa menggunakan cadangan misalkan ya. Kalau memang disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau rugi sekarang, jika mengalami kerugian sebesar 15.000, misalkan langsung disampaikan 15.000, maka kerugian ini akan diproporsi berdasarkan modal ya. Jadi tadi modalnya itu di soal tadi modalnya 100.000 dan 50.000 ya, maka bagi mitra aktif itu modalnya 100 dibagi dengan 150 ya, 100 dibagi 150. 100 itu berasal dari modalnya mitra aktif yaitu 100. Kemudian 150 dari mana? Dari total modal yang dikumpulkan yaitu 100 punya aktif, 150 punya pasif, sehingga 150. Sehingga kalau disederhanakan 100 dibagi 150 itu 2/3 ya. 2/3. Maka 2/3 ini kita kalikan dengan total kerugian, sehingga 10.000 ini kerugian yang harus ditanggung oleh mitra aktif. Sedangkan sisanya atau sepertiganya yaitu 5.000 yang harus ditanggung oleh mitra pasif. Maka jurnalnya menggunakan akun kerugian investasi musyarakah dan penyisian kerugian investasi musyarakah sebesar 10.000 bagi mitra aktif, bagi mitra pasif adalah 5.000. Maka kenapa kok di sini kita menggunakan akun penyisihan ya? Karena di sini nanti akan mengurangi investasi musyarakahnya itu sendiri di akhir periode. Kemudian nanti di sini kita menggunakan akun kerugian ya, bukan akun investasi saja. Karena kita tahu bahwa untuk kerugian ini tidak akan mengurangi langsung akun investasi musyarakah. Karena apa? Karena jika mengurangi langsung akun investasi musyarakah, nanti pada akhir periode investasi musyarakah nilainya itu tidak akan sama, sehingga nanti akan terjadi kebingungan dalam melakukan pencatatan atau penyajian laporan investasi musyarakah. Ini ya, ini cara memperhitungkannya. Hampir sama dengan di mudhorobah ya, sama. Cuma ini kan pembagiannya ini dibagi 2 mitra. Kalau di mudhorobah kan hanya 1 faidul mal. Nah, sekarang bagaimana dengan akad yang sudah berakhir? Nah, ini contoh. Jika pada akhir akad di mana pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai, ya, modalnya itu tunai semua, dan terdapat penyisian kerugian sebesar 10.000. Jadi selama akad ini berlangsung, proses usaha itu berlangsung, ada penyisian kerugian 10.000 ya. Penyisiannya tadi ini ya, berasal dari sini penyisian ini. Nah, maka jurnalnya bagaimana? Nah, jurnalnya adalah pertama tadi investasi musyarakahnya kan 100.000 bagi mitra aktif ya, 100.000, maka otomatis investasi musyarakahnya itu akan berkurang di sebelah kredit 100.000. Nah, dari 100.000 ini karena ada penyisian kerugian, di mana penyisian kerugian ini akan ditanggung oleh semua mitra ya. Dalam hal ini mitra aktif itu menanggung 10.000 ya di sini. Kalau mitra pasif menanggung 5.000. Nah, karena mitra aktif menanggung 10.000, maka penyisian kerugian ini akan menjadi pengurang bagi investasi musyarakah. Sehingga kas yang dapat diterima oleh mitra aktif hanya 90.000 karena awalnya 100, setelah berjalannya waktu itu ada kerugian 10.000 yang ditanggung oleh dia, maka uang yang hanya dia terima adalah 90.000. Yang 10.000 adalah untuk menutup kerugian. Nah, misalkan jika tanpa penyisian kerugian, nah, jadi selama periode akad itu tidak ada kerugian sama sekali misalkan, maka otomatis yang dikembalikan itu adalah 100% uang investasi awal, yaitu 100.000. Jika selama periode itu tidak ada kerugian dan juga tidak ada
tidak ada kerugian, otomatis tidak akan mengurangi modal awal. Kalau ada kerugian otomatis akan mengurangi modal awalnya. Sebagai contoh pada yang poin atas ini, 100 menjadi 90.000 karena ada kerugian 10.000. Sedangkan kalau tidak ada penyisian kerugian alias tidak pernah rugi, maka otomatis 100% full kasnya bertambah 100.000, kemudian investasinya berkurang. Ini adalah contoh pencatatan oleh mitra aktif ya. Kalau mitra pasif gimana Pak? Kalau mitra pasif ya kita tinggal lihat angkanya. Kalau bagi mitra pasif tadi kan investasi musyarakahnya hanya 50.000, maka di sini nanti angkanya 50.000. Kemudian penyisian kerugiannya 5.000 ya, sesuai dengan soal yang di atas, 5.000 kan. Ini mitra pasif menanggung 5.000 kerugian, maka di sini nanti 5.000. Maka kas yang diterima hanya 45.000. Di mana 5.000 ini akan menjadi kerugian dan juga investasinya adalah 50.000. Kalau misalkan tanpa kerugian ya tinggal 50.000 aja di sini. Angka 100 50.000 bagi mitra pasif. Oke, baik. Lanjut. Nah, jika pada akhir akad di mana pembiayaan diberikan dalam bentuk non tunai atau aset. Nah, kalau tadi kan tunai, kas. Kalau kas itu mudah ya, dihitung mudah, bayarnya mudah, tapi kalau ini kalau menggunakan aset atau non aset maka akan sedikit panjang. Nah, dan dikembalikan secara tunai dengan nilai wajar nilai wajarnya memiliki keuntungan 15.000. Jadi awalnya modal yang diberikan itu adalah berupa aset, mungkin mobil misalkan. Kemudian dari mobil itu setelah selesai akad kemudian dikembalikan berupa uang tunai. Karena dikembalikan berupa uang tunai, maka aset ini harus dijual dahulu. Nah, ketika dijual ternyata ada keuntungan nilai wajarnya, yaitu 15.000. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah investasi musyarakahnya berkurang, otomatis kredit 100.000. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari investasi awal pada saat musyarakah itu disepakati. Kemudian dari investasi itu ternyata asetnya tadi dijual untung 15.000. Oh, ini kok 10 ya? Oh ya, 10.000. Ya, maka kita catat keuntungannya 10.000. Keuntungannya bertambah 10.000. Kenapa bertambah? Karena dia mendapatkan keuntungan. Kenapa 10.000? Karena keuntungannya ini 15.000 ini dibagi dua ya. Tetap dibagi dua oleh mitra aktif dan mitra pasif. Di mana mitra aktif lebih besar yaitu mendapat 10, kemudian mitra pasif mendapat porsi 5.000. Sehingga pendapatannya adalah keuntungannya adalah tambah 10.000. Jadi kalau misalkan ini pencatatannya mitra pasif, maka di sini tulisannya adalah 50.000 sesuai modal awalnya, kemudian keuntungan musyarakahnya adalah 5.000. Sehingga kas yang diterima itu adalah 55.000. Ini bagi yang mitra pasif. Tapi kalau mitra aktif nilainya 110.000. Gitu nggih. Jadi keuntungannya dibagi dua. Nah, jika pada akhir akad sama ya, kasusnya sama, tetapi di sini nilai wajarnya itu malah untung, sama untung, tapi ada tambahan, ada penyisian kerugian. Jadi nilai wajarnya tadi untung seperti pada soal yang ini sama, tetapi ternyata pada soal ini selama akad musyarakah itu berjalan itu ada penyisian kerugian 10.000. Maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya sama ya. Investasi musyarakahnya berkurang ya. Sorry, ini berkurang ya. Berkurang 100.000 bagi mitra aktif, bagi mitra pasif tadi 50.000. Kemudian keuntungannya juga bertambah ya. 10.000 bagi mitra aktif, bagi mitra pasif adalah 5.000 ini ya, dari angka ini ya. Kemudian debitnya siapa? Debitnya itu adalah kas dan penyisian kerugian. Di mana penyisian kerugian ini akan mengurangi mitra masing-masing. Kebetulan kalau misalkan mitra aktif ini penyisian kerugiannya itu adalah 10.000, maka penyisian kerugian di sini nanti diisi 10.000. Sedangkan kalau mitra pasif tadi di situ penyisian kerugiannya 5.000 ya, sesuai dengan soal pada slide-slide sebelumnya itu kan mitra pasif itu 5.000. Maka penyisiannya itu adalah 5.000. Nah, kasnya berapa? Kasnya itu tinggal sisanya. Ya, selisihnya. Jadi kasnya itu paling 100.000 atau 50.000 sesuai dengan
sesuai dengan hasil hitungannya. Ini kebetulan sama. Jadi cara ngitungnya adalah investasi awal 100 ini kan dikurangi dengan penyisian kerugian ini, dikurangi. Jadi investasinya 100 dikurangi penyisian kerugian 10, maka menjadi 90. Kemudian dari 90 itu ditambah dengan keuntungan 10.000, maka menjadi 100. Sehingga kas di sini adalah 100. Nah, jika tadi mitra pasif, maka investasi musyarakahnya kan tadi 50.000 ya. Kemudian penyisian kerugiannya 5.000, maka 50.000 kurangi 5.000 sama dengan 45.000. Kemudian dari 45.000 itu ada tambahan keuntungan musyarakah sebesar 5.000 ya, sehingga menjadi 50.000, sehingga kasnya menjadi 50.000. Gitu nggih? Jadi sama ya. Ini harus dihitung dulu. Ini kebetulan sama antara penyisihan dan kerugian itu nilainya sama, sehingga kas yang diterima pun nanti nilainya sama dengan nilai investasi. Tapi kalau berbeda nanti akan berbeda pula nilai kasnya yang akan diterima. Terus, nah ini apabila aset non kas di akhir akad akan diterima kembali oleh mitra yang menyerahkan, maka penyusutan dilakukan mitra tersebut. Jadi kalau misalkan saya menyerahkan aset berupa mesin atau mobil, di mana mobil itu nanti ketika akhir periode musyarakah, mobil itu akan saya tarik kembali, akan dikembalikan kepada saya. Maka segala bentuk penyusutan mobil itu akan ditanggung oleh saya selaku mitra yang menyerahkan. Tapi apabila jika aset non kas tidak diserahkan kembali ke mitra, jadi mobilnya saya serahkan ke investasi musyarakah, kemudian mobilnya itu nanti mau dijual ataupun mau digunakan terus, itu juga diserahkan ya, tidak diserahkan kepada mitra atau tidak diserahkan kepada saya selaku pemilik mobil, maka penyusutan yang ditimbulkan itu akan dibebankan kepada usaha musyarakah. Jadi akan diperhitungkan dalam menghitung laba perusahaan yang telah dibentuk oleh kedua mitra tersebut. Nah, biasanya bagaimana Pak? Kalau biasanya sih aset itu diserahkan saja kepada mitra, kepada usaha musyarakah. Jadi intinya udah mobil ini saya serahkan untuk investasi, nanti silakan digunakan, nilainya 10 juta. Yang disepakati 10 juta. Ya nanti ketika akhir akad itu berakhir ya saya ingin dapatkan 10 juta juga gitu. Jadi artinya aset itu tidak dikembalikan lagi ke saya, tapi aset itu diubah jadi kas sehingga kas itu yang akan dikembalikan ke saya. Maka kalau kayak gitu penyusutan yang terjadi itu nanti akan ditanggung oleh usaha musyarakah atau pengelola dana. Tapi kalau saya menghendaki mobil itu saya dikembalikan kepada saya, maka penyusutan itu akan ditanggung oleh saya. Di mana nanti nilai yang akan dikembalikan kepada saya itu adalah nilai wajar pada saat itu ya. Jadi penyusutannya itu sudah ditanggung oleh saya. Nah, terakhir ini contoh misalkan jika modal investasi berupa aset non kas dan dikembalikan berupa aset non kas tanpa penyisian kerugian. Jadi kalau tadi saya nyerahkan mobil, kemudian mobil itu setelah akadnya berakhir, mobil itu dikembalikan kepada saya lagi. Makanya tinggal mobil bagi saya selaku mitra aktif, mobilnya bertambah. Kemudian bagi saya investasi saya berkurang 100.000 karena tanpa adanya penyisian kerugian. Sama nilainya sama ya, yang diinvestasikan awal dengan yang dikembalikan itu nilainya sama. Nah, jika misalkan dikembalikan berupa sama ya, memberikan aset dikembalikan berupa aset pula, tapi ada disertai kerugian. Nah, sebagai contoh penyisian kerugiannya itu 10.000. Maka bagi saya kerugian ini bisa saya tebus, misalkan kerugiannya 10.000, maka saya akan mengeluarkan kas 10.000. Maka saya berkurang 10.000. Kemudian 10.000 untuk apa? Untuk penyisihan kerugian sebesar 10.000. Sehingga kalau saya menyerahkan uang sebesar 10.000 sebagai pengganti dari penyisian kerugian ini, maka saya akan menerima mobil itu dalam nilai penuh yaitu 100 karena penyisian kerugiannya itu sudah ditutup ya atau sudah dilunasi menggunakan mekanisme pembayaran kas.
pengeluaran kas. Tapi kalaupun tidak, nanti nilai investasinya itu akan berkurang 10.000, yaitu yang diterima hanya 90.000, mobilnya juga bernilai 90.000. Oh, ini sudah ya. Oke. Nah, sekarang perlakuan bagi pengelola nih, masih ada 5 menit ya. Kita lanjut dulu ya, nanti biar sekalian. Oke, akuntansi untuk pengelola dana. Nih. Jadi untuk pengelola dana kita diilustrasikan kita sebagai pengelola dana, orang yang ada di dalam usaha baru ini. Misalkan tadi mitra aktif menyetorkan uang 100.000, mitra pasif menyetorkan 50.000. Maka bagi usaha baru atau bagi pengelola nanti akan mencatat kasnya bertambah 150.000 debit, kemudian kreditnya adalah dana sirika temporer bertambah 150.000. Nah, dana temporer 150.000. Atau nanti bisa juga karena ini dananya dicampur ya, maka otomatis nanti akan menggunakan satu nama, yaitu dana sirika temporer karena dananya dicampur. Nah, misalkan investasinya berupa aset non kas. Jadi misalkan mitra aktif tadi menyerahkannya berupa aset non kas berupa mobil 100.000, kemudian kas 50.000. Ya, ini sebenarnya 50 juta dan 100 juta, tapi jutaannya kita skip ya biar lebih ringkas mencatatnya. Jadi mobil harganya 100.000 kan ya lucu toh. Mobil-mobilan itu namanya. 100 juta maksudnya. Nah, jurnalnya bagaimana? Ya, jurnal tinggal kita masukkan aja. Karena kita memperoleh investasi berupa mobil, maka mobilnya bertambah debit 100 juta. Kemudian dapat uang 50.000 juga dari mitra pasif, maka ditulis kas bertambah 50.000. Kemudian dana sirkanya juga bertambah sebesar 150.000. Nah, ini sama kan? Jadi tergantung dari uraian ini. Nah, kalau dapat untung, nih pengelola usaha gimana nyatetnya? Jika pada bulan Januari dapat untung 20.000, pembagian laba secara tunai berdasarkan nisbah 3:1 antara mitra aktif dan pasif, maka jurnalnya adalah, nah ini, ketika kita mencatatkan keuntungan setelah pendapatan perusahaan dikurangi dengan beban-beban perusahaan, dihasilkan sebuah keuntungan. Nah, keuntungan ini adalah 20.000 misalkan, maka 20.000 ini kita bagi menjadi mitra aktif dan mitra pasif sesuai dengan nisbahnya. Bagi mitra aktif dia dapat nisbah 3/4, maka dari 20.000 kita kalikan 3/4 kali 20.000 berapa ya? 3/4 bagi 20 ya 115 ya, 15.000. Maka si perusahaan itu akan mencatat kasnya berkurang karena ini langsung ya, pembagian laba secara tunai, berarti tanpa piutang, jadi langsung dibayar lunas. Maka kas perusahaan akan berkurang 15.000, kemudian beban bagi hasil mitra aktif sebesar 15.000 ya. Ini tulisannya beban bagi hasil mitra aktif. Kemudian bagi mitra pasif juga sama. Tadi dia mendapatkan 5.000 ya, kasnya berkurang bagi perusahaan 5.000, kemudian beban bagi hasil mitra pasif sebesar 5.000. Kalau di total kan 20.000 ya ini ya. Jadi 20.000 ini dibagi dua antara aktif dan pasif. Nah, kalau rugi. Nah, kalau rugi bagaimana Pak? Kalau rugi kita bagi dengan rasio modalnya. Rasio modalnya tadi adalah mitra aktif 10.000, mitra pasif mitra aktif 100.000, mitra pasif 50.000. Sehingga kita bagi saja, misalkan mitra aktif 100.000 dibagi dengan 150.000 dikali dengan 15.000. Maka akan ketemu 10.000. Jadi nanti penyisian kerugian mitra aktif itu bertambah 10.000, ikhtisar juga bertambah 10.000. Penyisian kerugian mitra pasif adalah 5.000, ikhtisar laba rugi adalah 5.000. Kalau dijumlahkan sama ya 15.000. Jadi dari 15.000 ini yang mitra aktif itu 10, mitra pasif itu 5.000 sesuai dengan proporsi proporsi modal yang disetorkan. Kalau rugi kan menggunakan proporsi modal yang disetorkan. Nah, jika
Ini jika terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana. Nah, jadi kalau misalnya mitra aktif nih selaku pengelola dana, dia menyerahkan kepada pihak ketiga. Nah, ternyata pihak ketiga itu melakukan kelalaian, kesalahan dalam pengelolaan dana yang disengaja ataupun yang dianggap dinilai itu merugikan misalkan. Maka perugian ini akan diakui sebagai beban pengelola sebesar 15.000 contohnya. Maka di sini akan ada akun piutang mitra aktif 15.000 bertambah ide salah rugi bertambah 15.000. Kenapa piutang mitra aktif? Itu karena kerugian ini tentu akan mengurangi kerugian ini akan ditanggung oleh kedua mitra. Ini kan akan ditanggung oleh kedua mitra. Maka cara nanggungnya bagaimana? Agar nilai investasinya itu sama, ya tidak berubah-ubah, maka kerugian ini bisa ditanggulangi dengan cara melakukan pembayaran secara tunai ataupun non tunai. Sehingga di sini yang kita gunakan adalah debitnya itu adalah piutang jika memang kerugian ini belum diterima secara langsung tetapi sudah diakui sebagai piutang bagi perusahaan. Dan yang kedua itisar. Nah, kalau misalkan piutang itu juga belum piutang itu juga pendapatan kerugian itu juga belum dibayarkan atau sudah dibayarkan, maka di sini akan mendapatkan kas, ya kasnya bertambah. Jadi nanti perusahaan akan mendapatkan kas 15.000. Gitu ya, ini 15.000 ini nanti akan ditanggung oleh mitra aktif karena ini dikelola diakibatkan oleh kerugian yang diakibatkan oleh mitra aktif selaku pengelola. Kemudian ini akad berakhir. Nah, sedikit lagi ya. Jika pada akhir akad di mana pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai, termasuk penyisian kerugian sebesar 15.000. Nah, ini jika misalkan rugi akadnya berakhir di mana dulu model investasinya awalnya itu adalah berupa uang tunai, maka kita tinggal mengembalikan berupa uang tunai juga. Maka di sini nanti kita akan gunakan dana sirka temporer berkurang 150.000, kasnya berkurang 135, penyisian kerugian bertambah 15.000. Jadi perusahaan akan mencatatkan seperti ini. Dia akan mengeluarkan kas 135 dan dia akan mengurangkan dana sirka 150. Yang 15.000 itu adalah penyisihan kerugian musyarakah. Sehingga ini akan mengurangi nilai dari dana sirka temporer. Jika pengembalian investasi berupa aset non kas di akhir akan dikembalikan tanpa penyisian. Nah, kalau misalkan tadi berupa mobil ya udah dikembalikan mobil aja. Jadi dana sirkanya tetap berkurang 150, kemudian kasnya berkurang 50, mobilnya berkurang 100 karena dikembalikan tanpa adanya kerugian. Nah, jika pada akhir akad ini bentuknya itu non kas, kemudian ada kerugian ya, penyisian kerugian 15.000, maka mitra yang menyerahkan aset non kas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Ya kan, kalau tadi kan kalau ini kan kas ya. Kalau dia berupa penyetoran uangnya berupa kas, kemudian dikembalikan berupa kas, maka otomatis ini tinggal dikurangkan aja kasnya, dikurangkan 135 untuk menutup 15.000 ini. Tapi kalau misalkan tidak ada kerugian, maka tidak perlu ada penyisian. Nah, kalau ini misalkan ada kerugian nih, jadi yang dia setorkan itu adalah mesin ya, kemudian di dalam penyisian kerugian ada 15.000, maka mitra menyerahkan non kas. Maka di sini dana sirka temporer mitra pasif itu adalah 5.000, kemudian kas piutang mitra aktif adalah 10.000, kemudian penyisian kerugian masyarakat sebesar 15.000. Ini penyisian itu berasal dari ini kerugian 15.000. Kemudian yang 5.000 itu adalah diambilkan dari dana sirka temporer atau mitra pasif. Sedangkan mitra aktif itu bisa menyerahkan uang kas untuk menutup kerugian 10.000 ini. Maka di sini bisa digunakan akun kas atau akun piutang. Kenapa piutang? Karena jika memang dia belum membayar. Itu ya. Jadi kalau si mitra aktif tadi kan dia menyerahkannya berupa aset non kas. Maka ketika terjadi kerugian
penyisian kerugian 15.000, maka si mitra aktif mengembalikannya dalam bentuk kas ya, atau dipiutangkan kalau jika belum dibayar. Tapi kalau si mitra pasif tadi kan dia menyerahkannya berupa uang tunai, sehingga ketika terjadi kerugian, adanya kerugian ataupun penyisian kerugian, maka otomatis jatahnya dia sebesar 5.000, proporsinya dia langsung kurangkan dengan dana sirka temporer miliknya mitra pasif. Sedangkan yang ini, yang mitra aktif itu dia tidak tidak mengurangkan langsung ya, karena dia bentuknya itu adalah aset non kas, sehingga dia akan muncul hanya kas dan piutang, bukan menggunakan dana sirka. Nah, jurnal pengembalian investasi. Nah, ini ya lanjutannya ya. Jadi setelah tadi dihitung, kemudian kita kembalikan uang dana-dana itu, maka dananya kita kembalikan berupa kas 45, mobilnya 100.000 ya. Jadi tadi investasi awalnya mitra pasif kan mitra aktif kan 100.000 berupa mobil, maka dikembalikan full berupa mobil. Karena apa? Karena investasi kerugiannya tadi, kerugian yang 15.000 ini tadi sudah ditutup menggunakan kas ini ya. Jadi mitra aktif menambah kas atau membayar menggunakan kas 10.000 untuk menutup penyisian kerugian 15.000 ini. Maka mobil ini tetap masih utuh 100.000, sehingga di sini dana sirka temporer mitra aktif tetap nilainya 100.000 berkurang. Coba bayangkan dengan yang dana sirka temporer mitra pasif. Kalau yang mitra pasif ini yang dia terima uangnya hanya 45. Jadi perusahaan itu mengembalikan dana hanya 45. Karena apa? Karena awalnya mitra pasif itu kan modalnya itu kan 50.000. Kemudian tadi dikembalikan ditutup untuk menutup penyisian kerugian 5.000, dan dia langsung menggunakan akun dana sirka temporer mitra pasif karena dia menyetorkannya uang tunai, maka dikembalikannya uang tunai, sehingga kasnya berkurang otomatis 5.000, sehingga kas yang diterima atau kas yang dikeluarkan oleh perusahaan itu hanya 45, karena yang 5.000 untuk menutup kerugian tadi ya, sehingga dana sirka temporer mitra pasif berkurang 45. Seimbang kan? Nah, seimbang. Kenapa kok tadi pas mobil itu disuruh bayar? Karena biar perhitungannya lebih mudah. Jadi kalau mobil itu kalau dinilai nilai wajarnya berapa dikurangnya kan agak susah. Tetapi mending si mitra aktif itu membayar secara tunai ke kerugiannya. Kemudian baru nanti diganti pada saat pengembalian dana akan diberikan 100%. Oke, ini terakhir ya. Nah, jika akhir di mana pembiayaan diberikan dalam bentuk aset non kas dan dikembalikan berupa kas. Nah, berupa kas ya. Mobil diserahkan nilai mitra aktif sebesar 100.000, akumulasinya 80, nilai bukunya 20 ya. Dijual 30, nah, maka ada keuntungan 10. Jurnalnya bagaimana? Nah, pada saat perusahaan atau pengelola dana menjual, itu kasnya bertambah 30.000, kemudian akumulasinya berkurang 80.000. Mobil berkurang 100.000, kemudian selisihnya yaitu keuntungan bertambah 10.000. Oke, ini ya, jelas ya. Oke. Nah, pada saat menutup keuntungan, nah ini. Jadi kan tadi ada keuntungan 10.000 ini kan. Nah, 10.000 ini nanti akan didistribusikan kepada para mitra. Nah, sehingga keuntungannya itu akan berkurang di debit 10.000, kemudian akan bertambah di kredit masing-masing. Dana sirka temporernya mitra aktif akan bertambah 750, dana sirka temporer mitra pasif akan bertambah 250. Ini jadi dari keuntungan penjualan 10.000 ini dibagi sesuai dengan nisbahnya masing-masing. Sehingga mitra aktif akan mendapatkan 7,5 dan mitra pasif mendapatkan hanya 2,5. Karena tadi perbandingannya adalah 3:1. Nah, ini saat pengembalian dana. Nah, setelah tadi kita menambahkan keuntungan penjualan aset ini ke dalam akun-akun dana sirka temporer masing-masing mitra, maka saat dikembalikan dana sirka temporer tanpa adanya penyisian kerugian, maka dengan ilustrasi yang sama
dana sirka temporernya di perusahaan ini atau di pengelola akan berkurang sebesar 107.500, kemudian kasnya juga berkurang sebesar 107.500. Dari mana 107.500? Yaitu dari nilai aset nilai investasi mitra tadi 100.000 ini, kemudian ditambah dengan nilai dana sirka ini 7.500 ini, sehingga dia akan mendapatkan perusahaan ini akan mengeluarkan uang 107.500. Begitu juga dengan yang saat pengembalian dana sirka temporer dengan adanya penyisihan kerugian. Nah, kalau ada penyisihan kerugian ya tinggal disisipkan saja ya. Dana sirka temporer hanya berkurang 107, benar. Kemudian kasnya hanya dapat 97 karena ada penyisihan sebesar 10.000 ya. 10.000 akan mengurangi penyisihan kerugian itu. Oke. Dan yang terakhir, jika penjualan aset tetap merugi, nah tadi untung sekarang rugi, maka rugi ini akan menjadi kerugian penjualan aset. Jadi mobilnya tetap sama nilainya 100, kemudian akumulasinya sama nilai 80 sesuai dengan soal, kemudian sisa kerugiannya diketahui adalah 15.000, maka sisanya adalah kas 5.000. Beralih ya. Oke. Kemudian setelah itu jurnal penutupnya nih untuk menutup akun-akun kerugian. Tadi kan rugi berapa? 15.000 kan? Maka 15.000 akan didistribusikan masing-masing mitra ya. 10.000 aktif, pasifnya 5.000, kemudian kerugiannya berkurang 15.000. Sehingga jika kita membuat jurnal yang ini menutup kerugian ini, maka akun kerugian penjualan ini akan bernilai 0 ya, karena sudah didistribusikan kepada dana sirka ya, akan berkurang. Nah, sehingga pada saat pengembalian dana sirkanya untuk mitra aktif hanya 90.000 karena awalnya investasi 100 dikurangi dengan kerugian ini ya 10.000, maka menjadi 90. Begitu juga dengan yang temporer pasif di mana dia melakukan investasi 50.000 kemudian dikurangkan dengan kerugian penjualan sebesar 5.000 sehingga yang dia terima 45.000 saja, sehingga perusahaan musyarakah ini akan mengeluarkan kas sebesar 135.000 kepada dua mitra, yaitu 90 untuk mitra aktif, 45 untuk mitra pasif. Ini adalah cara untuk membuat pencatatan oleh pengelola dana. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.